hijab, semua pokoknya dari mulai perlengkapan haji sampai oleh-olehnya di sini ada gitu. Oke. Artinya mereka tuh yang datang ke sini bisa memesan ataupun request gitu ingin isinya apa. Betul, jadi bisa request sesuai dengan budget masing-masing gitu. Rata-rata di sini orang biasanya ngebudgetin berapa gitu untuk dan paling banyak itu bisa sampai ngeluarin berapa gitu untuk satu orang, berapa pack gitu. Oke. Biasanya minimal mereka bikin itu 30 pack. 30 pack paling besar, paling banyaknya itu ada juga yang kayak 1000-an orang gitu. Itu biasanya seperti pejabat-pejabat gitu. Siapa aja yang pernah ke sini? Yang pernah kesini kemarin ada ajudannya dari Wakapolri. Wakapolri. Ya itu. Terus juga selebgram juga banyak yang datang. Seperti siapa mungkin bisa? Nggak terlalu kenal. Nggak kenal. Cuma banyak kalangan artis dan juga. Iya, kalangan artis juga ya. Waktu itu Pak Wakapolri ajudannya itu ngambil berapa pack? 350 untuk oleh-oleh haji gitu ya. Nah, kalau misalkan boleh tahu, biasanya memang paling ramai itu untuk oleh-oleh haji itu memang di hari Idul Adha, sebelum Idul Adha, atau di hari-hari tertentu ya? Sebenarnya sih sebelum Idul Adha itu mereka udah mempersiapkan, misalkan yang kayak di luar daerah, karena kebetulan juga mereka kan kayak harus ke manasik gitu ya. Nah, kebetulan di Jakarta nih, mereka udah prepare duluan nanti, jadi pas udah di sana mereka nggak kayak beli banyak-banyak, tapi ada juga nanti juga bakalannya juga banyak setelah pulang haji, nantinya juga akan ada kenaikan juga di setelah hajian ini, nanti orang-orang pada pulang tuh kita udah mulai rame lagi kayak gitu. Tapi untuk justru pas mereka di sana itu kita agak lebih berarti artinya sekarang tuh memang lagi lengang karena memang mereka sudah pada berangkat gitu ya? Betul, jadi nanti pas pulang biasanya tuh kan ada rame lagi karena kan mereka kan transit ke Jakarta dulu ya yang di daerah, jadi mereka beli dulu di sini. Dan memang senternya oleh-oleh haji itu di Tanah Abang ya? Iya, kebanyakan orang tahu ikon Tanah Abang itu ya oleh-oleh haji dan umrahnya itu cukup lengkap gitu. Jadi mereka banyak kesini. Mereka dan juga untuk pemesanan itu sendiri Mbak, kalau misalkan boleh tahu untuk pemesanan itu berarti bisa hamin berapa atau bisa dadakan gitu? Maksudnya ada ketentuannya nggak kalau misalnya untuk Istana Kurma sendiri? Kita ready kapan aja, seperti kemarin juga dari Wakapolri itu kita cuma dikasih waktu sedikit ya, jadi udah 350 pieces itu dengan waktu cuma hitungan jam aja gitu, jadi kita ready terus pokoknya dengan permintaannya berapa aja gitu. Langsung diangkut bisa ya gitu. Bisa. Nah Mbak, ini kan juga salah satu yang paling besar juga nih, mungkin bisa dikasih tahu Mbak, Istana Kurma itu dari kapan adanya, terus juga di sini tuh apa aja sih yang ditonjolin gitu dan beda sama toko-toko lain? Istana Kurma sendiri sebenarnya berdiri di bulan Desember 2022, tapi untuk ownernya sendiri dia sudah sejak lama, sekitaran 20 tahunan ownernya itu berkecimpung di sini. Cuma tempatnya bukan di sini, di daerah Blok B gitu. Nah setelah itu setelah COVID kita punya peluang nih, ada dulu ini restoran Padang, jadi mulai kolaps kan. Setelah itu kita masuk di sini karena kita lihat strategis, terus juga untuk parkirannya juga luas, jadi orang nyaman untuk belanja. Nah yang paling penting karena Tanah Abang ini terkenal macet ya, jadi terus juga kita cari yang parkirannya luas supaya mereka bisa lebih nyaman. Terus juga dilengkapin untuk semua itemnya, bahkan juga kita nggak cuma retail saja melainkan grosiran juga. Jadi kita nggak cuma buat eceran aja nih, grosiran untuk seluruh di Tanah Abang juga gitu. Jadi itu yang kita tonjolkan di sini ya, untuk grosirannya itu. Jadi kita punya item yang banyak gitu, jadi untuk harganya pun kita bersaing. Selain harganya tergantung kuantiti juga ya, selain harga yang murah pasti ada kuantiti yang mereka harus ambil gitu. Pasti kalau kuantitinya banyak kita kasih harga murah, untuk meseran sendiri kita sesuaikan gitu. Itu sih yang paling ini. Terus juga item kita memang lengkap di sini, jadi semuanya ada, jadi mereka nggak perlu khawatir untuk kemana-mana
mau cari ini itu semuanya ada di Istana Kurma. Kalau Mbak sendiri di sini sebagai apa nih, mengingat Mbak juga masih muda nih gitu. Kalau aku sendiri ini aku anak Kalau bungsu anak, di sini ya, jadi ownernya ini papa gitu. Jadi aku lebih banyak di sini karena sebagai yang dipercaya ya di sini gitu. Untuk ngelolanya berarti Mbak gitu ya. Jadi kalau papa lebih ke yang suplai gitu semuanya ya, karena dia yang tahu kan ya untuk sumber-sumbernya gimana, jadi dia suplai aja, nanti untuk pengolahannya bagaimana manajemennya di sini yang diserahkan ke kita. Oke, berarti kalau misalkan dibanding hari-hari biasanya dari tahun 2022 Desember itu sampai di Idul Adha kayak gini, adakah kenaikannya bisa ditaksir berapa persen gitu? Untuk kenaikannya sendiri sebenarnya nggak terlalu signifikan untuk saat haji ya. Palingan sekitaran 25% aja 25% gitu. aja. Kecuali waktu pas bulan puasa ya, bulan puasa tuh bahkan 100% gitu. 100%. Bisa Berarti dibilang penghasilannya seperti naik itu. 2 kali lipat. Iya betul. Nah kalau untuk hajian ini mungkin 25%, tapi mungkin sesudah haji nanti akan lebih naik lagi karena orang-orang udah tahu nih takarannya, dia udah beli sekian, berarti dia tinggal beli kurangannya aja gitu. Dan juga ada juga nanti masuk umroh. Umroh itu justru lebih, kalau menurut kami nih di sini selama berdagang justru lebih banyak kenaikannya pada saat umroh yang benar-benar musim ya. Biasanya musim umroh itu di bulan setelah hajian, terus juga di bulan Desember libur anak sekolah, itu tuh rame banget gitu. Kalau menurut kita sih di sini lebih oke justru di umroh, tapi ada sih kenaikan untuk di hajian. Oke, siap. Terima kasih Mbak.